Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widyarti Setianingsih. Saya dari kelas 11 Akuntansi 1. Kali ini saya akan mempresentasikan materi administrasi pajak semester 2, bab 1 tentang subjek pajak. Subjek pajak, landasan hukum. Terdapat pada pasal 2 sampai dengan pasal 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Subjek pajak, pasal 2 ayat 1 dan 1A, yaitu yang pertama orang pribadi, yang kedua warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan bersifat menggantikan yang berhak, yang ketiga badan, yang keempat bentuk usaha tetap atau BUT, merupakan subjek pajak yang perlakuan pajaknya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Subjek pajak. Menurut pasal 2 ayat 2, subjek pajak dibagi menjadi dua. Yang pertama, subjek pajak dalam negeri, dan yang kedua, subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri. Menurut pasal 2 ayat 3, subjek pajak dalam negeri dibagi menjadi tiga. Yang pertama orang pribadi, yang kedua badan, yang ketiga warisan yang belum terbagi. Orang pribadi bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan atau dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua badan, didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia kecuali unit tertentu badan pemerintah yang memenuhi kriteria. 1. Pembentukannya berdasarkan peraturan perundangan. Yang kedua, pembiayaan bersumber APBN atau APBD. Yang ketiga, penerimaannya dimasukkan ke dalam APBN dan APBD. Yang keempat, pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. 3. Warisan yang belum terbagi, yaitu menggantikan yang berhak. Subjek pajak luar negeri, pasal 2 ayat 4. Yang pertama, orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam 12 bulan. Yang kedua, badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, seperti menjalankan usaha atau kegiatan melalui BUT di Indonesia. Yang kedua, menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, bukan dari menjalankan usaha atau kegiatan melalui BUT di Indonesia. Bentuk usaha tetap yang terdapat pada pasal 2 ayat 5. Bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak LN dan badan sebagai subjek pajak LN. Bentuk usaha tersebut digunakan untuk menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia. Bentuk usaha tetap yang terdapat pada pasal 2 ayat 5. Bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak LN dan badan sebagai subjek pajak LN. Bentuk usaha tersebut digunakan untuk menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia. Bentuk usaha tetap yang terdapat pada pasal 2 ayat 5. A. Tempat kedudukan manajemen. B. Cabang perusahaan. C. Kantor perwakilan. D. Gedung kantor. E. Pabrik. F. Bengkel. G. Gudang. H. Ruang untuk promosi dan penjualan. I. Pertambangan dan penggalian sumber alam. J. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi. K. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan. L. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan. M. Pemberian jasa
sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan. N. Orang atau badan selaku agen yang kedudukannya tidak bebas. O. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung resiko di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu P, yaitu komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet. Ilustrasi 2.1 Subjek pajak. Peraturan perpajakan membedakan subjek pajak dalam negeri atau SPDN dan subjek pajak luar negeri atau SPLN dan bukan subjek pajak. Berikut informasi identitas orang pribadi dan badan. Bagaimanakah status pajaknya? Kita lihat di sini ada 5 kolom. Yang kolom pertama yaitu nomor, kolom kedua nama, kolom ketiga tempat atau kedudukan, kolom keempat keterangan, dan kolom kelima status. Contoh, nomor 1, Andi. Tempat tinggal atau berkedudukan di Palembang, keterangannya tinggal dan bekerja di kota kelahiran. Statusnya berarti SPDN orang pribadi. Yang kedua, Amir. Tempat tinggal di Makassar, keterangan sejak 1 April 2012 pindah ke New York. Berencana menetap dan bekerja di kota tersebut. Statusnya bukan subjek pajak. Yang ketiga, Ari. Tempat tinggal di Medan. Keterangan berada di Indonesia antara 2 Februari 2012 sampai 11 November 2012. Statusnya SPDN orang pribadi. Yang keempat, Alfi. Tempat tinggal atau kedudukan di Bandung. Keterangan bekerja selama 1 bulan dan berencana menetap. Statusnya SPDN orang pribadi. Yang kelima, Ajeng. Tempat tinggal atau kedudukan di Washington. Maksud saya keterangan. Keterangannya pemilik saham satu perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Statusnya SPLN. Selanjutnya yang keenam yaitu PT Nusa. Kedudukan di Jakarta. Keterangannya didirikan di Indonesia oleh WNA. Status SPDN Bud. Yang ketujuh, PT Buana. Kedudukan di Medan. Keterangan berkedudukan di Indonesia, namun seluruh penghasilannya bersumber dari investasi di luar negeri. Status SPDN Badan. Yang kedelapan, PT Kiara. Kedudukan di Lombok. Keterangan didirikan di Indonesia, namun berencana untuk memindahkan kedudukan dan operasinya ke luar negeri. Status SPDN Badan. Yang kesembilan yaitu Waves and Co. Kedudukan di Berlin. Keterangan berkedudukan di luar negeri, namun memiliki investasi saham atas satu perusahaan di Indonesia. Status SPLN. Yang selanjutnya yang ke-10 yaitu H&Co. Kedudukan di London. Keterangan berkedudukan di luar negeri, namun memiliki showroom di Indonesia. Status SPLN. Tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak menurut pasal 2 ayat 6 yang berbunyi, tempat tinggal orang pribadi dan tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Dirjen Pajak menurut keadaan yang sebenarnya. Saat mulai dan akhir kewajiban subjektif pasal 2A ayat 1, 2, 3, 4, dan 5. Subjek pajak dalam negeri. 1.
orang pribadi. Mulai 1. Saat dilahirkan. Yang kedua, saat berada atau berniat tinggal di Indonesia. Berakhir. Yang pertama, saat meninggal. Yang kedua, meninggalkan Indonesia untuk selamanya. Yang kedua, badan. Mulai saat didirikan atau berkedudukan di Indonesia. Berakhir saat dibubarkan atau tidak lagi berkedudukan di Indonesia. Warisan yang belum terbagi. Mulai pada saat timbulnya warisan dan berakhir pada saat warisan selesai dibagikan. Saat mulai dan akhir kewajiban subjektif, pasal 2A ayat 1, 2, 3, 4, dan 5. Subjek pajak luar negeri. 1. Orang pribadi. Mulai saat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Berakhir saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Yang kedua, badan. Mulai saat melakukan usaha atau kegiatan melalui BUT di Indonesia dan berakhir pada saat tidak lagi menjalankan usaha melalui BUT di Indonesia. Kewajiban pajak subjektif pasal 2A ayat 6 yang berbunyi, kewajiban pajak subjektif orang pribadi yang berada atau bertempat tinggal di Indonesia hanya memiliki sebagian dari tahun pajak. Sebagian tahun pajak tersebut menggantikan tahun pajak. Tidak termasuk subjek pajak terdapat pada pasal 3. Yang tidak termasuk subjek pajak, yang pertama A. Kantor perwakilan negara asing. B. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang yang diperbantukan atau yang bekerja dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat 1. Bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. C. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan dengan syarat 1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan yang kedua, tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. Yang D. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.